Ya, oke lah kalau misalnya Mhm, ada kecenderungan aklamasi sekarang gitu kan. mhm, Tapi sepengamatan aku pribadi ya, mhm, sekarang itu seperti yang kau bilang tadi, antara pengurus pusat dengan mhm, pengurus daerah dan even organisasi setiap angkatan itu mhm, kayak berjalan masing-masing gitu loh. iya, iya, Kalau yang di tingkat IKPTK pusat dan daerah mhm, itu kayaknya memang nggak tahu lah kalau di provinsi lain ya. Tapi kalau mhm, untuk di sini kayaknya pergerakannya juga tidak banyak gitu loh, Us. Dan dari pusatnya juga semacam seperti tidak ada dorongan iya, untuk iya, IKPTK daerah make something gitu loh. Aku pribadi aja bahkan lupa kapan terakhir kali IKPTK pusat bikin sesuatu di zaman mhm, periode mhm, yang sekarang ini ya iya, iya, gitu loh. Tiba-tiba udah berakhir begitu saja gitu. mhm, Dan kayaknya tidak hanya aku, tapi banyak abang, kakak, adik kita yang merasa bahwa mhm, relevansi IKPTK terhadap mereka itu agak kurang. mhm, Nah, mhm, itu. Jadi itu hubungan antara IKPTK pusat dan daerah rasanya belum mhm, maksimal kalau boleh nyambung, dikatakan begitu. iya, Yang kedua, terkait kaitannya dengan organisasi perangkatan. Nah, mhm, ini juga kita lihat seringkali hanya sebatas postingan di akun-akun iya, iya, Bhinneka iya, Raka Bakti dan lain mhm, sebagainya, ucapan-ucapan selamat seperti mhm, itu. Rasanya jadinya iya, iya, setiap angkatan itu organisasinya live on their own bubble aja gitu loh, hidup mhm, di circle-nya masing-masing saja. iya, iya, Nah, itu yang kita harapkan kalau kemudian kau ada chance untuk menyampaikan ini atau siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua dapat merangkul iya, ini semua gitu loh sehingga mhm, jabatan sebagai ketua apapun ketua itu tidak hanya sekedar jabatan saja tetapi iya, juga betul-betul ada program kerja yang berdampak lah. Nah, gitu kan. iya, Kalau iya, dalam pemerintahan itu kan kita tahu ada output, ada outcome, ada impact, ada benefit gitu ya. Levelingnya mhm, gitu loh. Kalau output itu ya sekedar iya, menyelenggarakan saja. Kalau outcome ada hasilnya, kalau impact hasilnya berdampak, kalau benefit dampaknya itu membawa kebaikan. Nah, kira-kira kan itu yang kita harapkan. Nah, sekarang ini mhm, sering kali jangankan kita ke outcome, ke outputnya saja rasanya dengan jangka waktu kepemimpinan yang bisa sampai 3 tahun itu rasanya tidak seperti yang kita harapkan. Kira-kira gitu ya Om. well, sebenarnya pada setiap boleh nggak misalnya narasimu Ini aku kita ada lanjutin? record ya? Iya, iya. Ya lanjut lanjut. Aku ambil Jadi, makanan terus. oke, aku anggap statement itu sebagai satu start ya. Nanti kita ngalur ngidul lah nanti biar sama-sama di ini kan. Pertama kaitan dengan apa yang dimaksud dengan impact dan berdampak itu harusnya memang kita definisikan ulang, Will ya. Kalau yang kita pelajari tentu saja kita melihat, aku punya kepercayaan, belief sampai begitu ya. Bahwa ada satu sistem yang sudah berjalan, subsistem bisa dibilang begitu atau sistem sendiri ya. Namanya, aku analogikan ini, pemerintah. Jadi kita sudah punya nih RKPD ya, kemudian RPJMN gitu ya. Kalau menengah, kalau RPJP gitu jangka panjang atau GBI-nya. Kita juga bisa memperbarui itu ya. Nah, di level daerah juga ada RKPD namanya ya kalau nggak salah ya. Nah, itu setiap dia akan mensinkronisasi visi misinya itu. Tapi di sub-sub sistemnya lagi, itu dia guna mekanisme standar operational procedure sebagai program kerja, Will. Ya, Jadi, ya. aku pakai istilah ada atau tidak kepala daerah, ada atau tidak presiden, sebenarnya kementerian, kemudian dinas-dinas itu sebenarnya jalan SI sebagian biasa. Pelayanan-pelayanan sifatnya rutin, kalaupun ada inovasi juga masif atau minor, itu semuanya juga jalan. Tinggal dia bisa berlangsung lama atau tidak kan itu pertanyaan selanjutnya. Apakah memang perlu pimpinan pusatnya gitu ya untuk mengomando ini dalam jangka panjang? Mungkin itu bisa menjawab. Tapi kalau konteksnya dia apa sementara-sementara gitu ya, aku selalu percaya bahwa
sistem itu sebenarnya bisa jalan sendiri tanpa ada mekanisme kepalanya harus dipilih atau dan sebagainya. Nah, ini analogi itu juga jalan. PR-nya kita mau program itu start ketika seseorang terpilih, ya. Walaupun tidak apple to apple IKPT dengan sudut pemerintahan ya, apakah ada lokal atau pusat. Karena mesinnya tidak sebesar itu, tidak stabil itu. Nah, baik startnya, checkpoint start pertama, garis startnya itu ketika ketua IKPTK terpilih, atau dia, itu tadi aku pakai istilah desentralisasi keputusan gitu ya. Jadi, ya udah jalan-jalan seperti misalnya kita tahu tuh buka bersama, silaturahmi buka bersama ya, kemudian donasi pada saat Ramadan itu udah template tuh. Donasi ketika misalnya ada yang sakit, yang meninggal, itu udah template menurutku itu. Sebagaimana pelayanan Dukcapil udah pasti template dia melayani KTP gitu. Mau presidennya ganti Itu kemana? bare minimum ya. Nah, gitu. Nah, termasuk yang lu kritisin tadi, Will. Jadi maksudnya posting-posting itu udah bare minimumnya. Ya, Itu udah jalan sendiri. Ya. Apakah kita sepakat pada titik itu, atau kita mau yang lebih, ya bukan sekedar itu, harus ada lagi kayak gimana? Well, berarti kita sepakat untuk tidak sepakat ada inovasi baru, tapi sepakat untuk sepakat bahwa ada bare minimum gitu. Ada IKPTK-nya, ada dikdayanya gitu ya, yang ditunjukkan pada aktivitas di sosial media. Sekarang PR-nya, what next gitu kan? Nah, Prabowo punya ide apa misalnya? What next misalnya? Pramono punya ide apa yang sebagai penanda bahwa dia ada di situ, beda sebagaimana ini cuma SI saja, dinas saja bisa handle, dia bedanya apa? Nah, kalau kita masuk ke arah sana, mungkin diskusi kita bisa kita lanjutkan. Tapi kalau kita tidak sepakat bagian situ, maka bisa jadi konteksnya adalah memang sebuah IKPTK itu akan berjalan ketika pemilihnya kepalanya terpilih. Padahal nyatanya IKPTK itu udah ada, cuma tidak ada warna jelas saja sini di checkpoint ketika orang baru terpilih dan sebagainya. Itu gimana menurut Will? Atau gini, Os. Atau jangan-jangan, karena kau tadi membahas terkait dengan harapan dan lain sebagainya, atau jangan-jangan mungkin dari alumninya itu sendiri, kita sendiri yang mungkin tidak berada pada halaman yang sama terkait dengan pengharapan atas IKPTK-nya. Ya. Definisi ulang dari apa yang dimaksud dengan benefit itu ya, dan dampak. Iya gitu Mas. Jadi misalnya nih, si Wildan ini berharap IKPTK ini benefitnya di level 8 lah. Baik itu terhadap, ya pastinya terhadap pribadi dia. Karena kan yang diikat kan adalah pribadinya, kan ikatan keluarga alumni gitu kan, 8. Tapi ternyata IKPTK-nya tuh memang tidak akan mungkin sampai di level 8 seperti yang si Wildan ini harapkan. Bisa jadi dia memang maksimalnya hanya di level katakanlah 6 atau 7 atau 5. Nah kalau bicara level ya, atau mungkin misalnya kalau bicara analoginya item, misalnya item yang Wildan harapkan ini dari IKPTK dapat 10, tapi yang ternyata yang bisa disajikan oleh IKPTK as organisasi paguyuban ini hanya sekitar 5 atau 6 item. Nah mungkin itu yang juga menjadi halnya di kita. Nah, bagaimana kemudian ini bisa sama halamannya? Ya, kita harus mendefinisikan ulang di dalam IKPTK itu sebenarnya organisasi ini ditujukan untuk apa. Dan aku pribadi lupa apa ADART. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena kan di situ dibunyikan ya harusnya ya tujuan IKPTK itu apa. Nah itulah yang kemudian menurut hemat aku harus dipahami bersama, baik dari anggota maupun orang yang akan maju sebagai pengurus IKPTK-nya. Nah, seperti itu. Nah itu tanggapan aku, itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari kita melirik kembali ADART IKPTK itu, pasti ADART IKPTK itu tidak akan jauh-jauh dari peningkatan kualitas dari anggotanya. Karena sejatinya organisasi apapun itu pasti untuk anggota benefisialnya. Nah, tapi kan yang kita harapkan adalah bagaimana
pendekatan yang dilakukan oleh pengurus IKPTK dalam bentuk penyajian visi misi selama jangka waktu tertentunya itu. Yes. Nah, itu sama seperti kita gunakan kembali analogi pemerintah. Kita ini, negara ini berdiri dari tahun 1945 itu hanya untuk mewujudkan alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kesejahteraan dunia, meningkatkan kesejahteraan umum, and so on, dan seterusnya. Nah, kan itu tuh yang menjadi target kita. Tapi kan untuk menuju ke sananya, sama kalau misalnya kita bayangkan itu adalah Gunung Kerinci Jambi, nah kan ada banyak jalan untuk ke sana. You can walk, you can crawl, you can run, you can bike, you can hike, you can use helicopter, and so on, and so on, and so on. Nah, itu yang aku pikir juga mindset yang harus kita pahami bersama di IKPTK, bahwa oke, kita tujuannya A, B, C, D, E, tapi si pengurus harus mampu menawarkan hal yang konkret dalam masa kepemimpinan dia itu, apa yang akan dia kerjakan berdasarkan apa yang telah dikerjakan di masa lalu. Karena ini kan sejatinya sebenarnya tongkat estafet gitu loh. Ini bukan kemudian seperti yang kau bilang tadi, pemimpin yang baru meniadakan pimpinan yang lama, apa yang telah dicapai oleh pemimpin yang lama. Misalnya nih, bare minimum pemimpin yang lama atau yang telah kita sepakati bersama, bare minimumnya adalah postingan di Bhinneka Nara Eka Bakti. Misalnya seperti itu. Terus nggak hal yang baik yang rasanya tak mungkin, tak ada yang bilang tak baik gitu ya. Hal yang baik begitu tak mungkin kemudian itu dihentikan atau dihilangkan atau tidak lagi dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Nah, itu yang menurut aku kita harapkan dari kepengurusan IKPTK yang nanti akan kita helat ini. Kan sudah ada ya suratnya kalau nggak salah ya. Kapan ya acaranya di Jatinangor? Tanggal 27 bro. Jadi memang 6 hari lagi ya. Jadi kan ada banyak cara untuk itu satu, tapi sebentar kita tinggalkan supaya memang, karena memang kita berdua pun kalau kayaknya sudah on the track, walaupun tracknya itu ada beberapa yang sama dan tidak ya. Konteksnya kebutuhan apa yang dimaksud dengan impact sama benefit ke anggota atau secara organisasi sendiri ya. Ruhnya kayak gimana. Tapi kita skip dulu bagian itu. Coba kita masuk bagian yang lain, bro. Jadi konteksnya kaitan dengan mekanisme pemilihan dalam sebuah munas ya, atau rakornas. Kalau mazhab satu bilangnya mekanisme munas itu, mekanisme pemilihannya dan lain-lain itu diawali ketika suatu munas itu mulai, lalu naskah sebuah anggaran dasar itu dibuat di sana, jadi digodok lagi, bro. Jadi apakah dia bisa voting atau tidak, apakah dia aklamasi atau dia musyawarah mufakat atau kemudian dia one man one vote atau dia berdasarkan basis provinsi ya, atau ditambah lagi, nah isu baru nih, isu baru ini akan ditambah masing-masing representasi dari angkatan. Sebenarnya itu saya akan mengulik bagian itu. Nah, itu mazhab yang pertama. Jadi mengenai seperti pemilihan itu dipilihlah, ada namanya secretary committee atau steering committee gitu ya. Lalu steering committee ini akan menanyakan ke floor apakah, nah ini kita mulai, munas dimulai, tapi kami sebagai pimpinan penghantar saja. Selanjutnya kita akan menentukan pimpinan sidang tetap. Pimpinan sidang tetap itu diambil dari unsur-unsur para peserta begitu ya. Para peserta munas. Despite dulu lah dia peserta itu bisa milih atau tidak ya, karena kan nanti diurus. Nah, setelah itu pimpinan sidang terbentuklah, which is apakah itu sama dengan steering committee, which is steering committee itu adalah yang di SK-kan gitu ya, which is nanti ada wilayah abu-abunya, nah, apakah orang ini sengaja dibuat dan sebagainya, itu satu hal, mazhab satu. Lalu kemudian dibentuklah pimpinan tetap dari sidang pleno munas, sidang pleno, sidang utama munas gitu ya. Dari sidang pleno munas ini kemudian dibentuklah komisi-komisi, tergantung dari keperluannya. Paling tidak ada dua yang sangat krusial, yaitu komisi anggaran dasar dan komisi tata tertib pemilihan. By the way, tata tertib munas itu dibacakan oleh steering committee yang tadi di awal.
Dia membacakan tata tertib Musnas. Ini yang berhak di sini adalah bla bla bla. Tapi dia tidak menyebut siapa yang memilih karena bukan wilayahnya dia. Lalu pimpinan, balik lagi ke pimpinan tetap ini, itu kemudian membagi komisi ini dan membagi anggota-anggota komisi siapa-siapa saja. Apakah ada dari DPP, ada DPN, atau perwakilan PDN, and so on gitu ya. Nah, dibikinlah dua kamar. Bisa di 3 kamar, misalnya kalau mau sekalian bahas anggaran rumah tangga, kalau mau sekalian bahas misalnya kaitan dengan pengurusan atau sebagainya. Tapi yang jelas biasanya ada 2. Satu anggaran dasar di Rombak Baru, karena di sana ada muatan sangat penting yaitu mekanisme pemilihan pada saat itu. Yang kedua adalah tatip pemilihan. Tatip pemilihan komisi B lah, A, B. Bisa diputar. Nanti setelah itu di sidang pleno di jeda ya, di delay atau di jeda. Sampai kemudian komisi-komisi jalan. Komisi-komisi tidak ditentukan ketuanya siapa. Hanya ketika sidang masing-masing komisi ada ruang-ruangnya masing-masing itu berlangsung. Mereka akan diflorkan sendiri. Mereka yang mengatur itu. Lalu singkatnya mereka selesai ini sidang. Balik lagi ke rapat pleno yang besar. Pleno kita tahu lah itu rapat besar ya. Lalu dibacakan masing-masing anggaran dasar dan lain. Nah, pimpinan sidang tetap itu yang akan menetapkan. Ini setuju tidak? Setuju, tok. Setuju tidak? Pasal ini, tok, dan sebagainya. Selesai. Baru kemudian setelah anggaran dasar dibahas, baru masuk ke tatip. Tatip setuju tidak? Tak. Tatip ini saja, tak. Itu. Nah, selesai barulah pemilihan. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua yang kebetulan kita pakai kemarin itu mazhab semi otoritarian demissioner. Jadi ya aku harus bilang karena itu ada ya, mazhabnya itu ada ya. Enggak lah, aku namakan sendiri ya. Karena kalau ya harus belajar juga, tapi kalaupun ada itu bahas itu mazhab yang sangat tidak nyaman untuk didengar, semi otoritarian. namanya. Tapi lanjut terus. Ya. Tapi sebagian dari mekanisme itu separuhnya dilakukan. Yang masa pertama tadi, di mana pimpinan sidang tetap itu untuk pembahasan mekanisme pemilihan itu tetap jalan. Misalnya steering committee itu kan kita bentuk nih. Lalu steering committee membentuk pimpinan sidang tetap, dipilihlah dari beberapa unsur tadi, unsur ada Sumatera dan sebagainya, yang dilakukan oleh si Akbar waktu itu, dan itu memang sudah benar. Yang tidak samanya adalah pada mekanisme siapa yang berhak memilih itu sudah dilakukan. Jadi tatip pemilihan itu sudah aku potong kompas di awal gitu. Acuannya apa ya? Acuannya mekanisme siapa yang bisa milih itu sudah dikunci. Ada filosofinya sebenarnya di balik sana, di mana aku pengen menggait peserta ini lebih banyak. Yang kedua, ada sumber dana awal dari organisasi ini, sehingga mekanisme pembayaran uang kas which is itu digaungkan pada saat pemilihan itu adalah jawaban. Dan ternyata memang pengeluaran kita pada saat itu ya lebih kurang sebesar itu ternyata, Will. Dan sayangnya ya juga menjadi uang kas kita kembali sedikit gitu. Nah, seandainya bisa dijalankan lagi itu uang kas itu bisa dimasukkan dengan mungkin ada seminar dan lain-lain. Tapi itu satu hal kita lewatin lagi. Nah, itu mazhab yang kedua. Jadi untuk komisi tatip itu sudah dipotong, tinggal menjalankan tatip pemilihannya saja, siapa yang layak, mekanisme pada sebagainya itu sudah dimasukkan. Nah, komisi yang berjalan pada saat itu komisi penyusunan anggaran dasar. Tapi bedanya sangat signifikan adalah anggaran dasar untuk next period, bukan this period. Jadi itu sedikit banyak bedanya, Pin. Dan sedikit banyak ini krusial bagi sebuah organisasi. Jadi rezim semuanya punya beda. Kamu bayangkan, kamu menjalankan sebuah organisasi yang anggaran dasarnya bukan kamu yang bikin, Will, tapi forum gitu ya. Tapi itu satu positif juga bahwa itu organisasi milik bersama ya. Tapi kalau versi yang Dikdaya adalah organisasi yang anggaran dasarnya disusun oleh tim kerja dari ketua terpilih. Semuanya benar, semuanya benar, semuanya salah tergantung kita perspektifnya. Nah, untuk IKPTK itu menggunakan mekanisme yang pertama, mazhab yang pertama. Ini yang menarik untuk dibahas. Tinggal nanti kedalamannya ke seperti apa itu masing-masing beda. Pendekatan pemilihan ini akan berdampak pada yang tadi kita bahas di awal. Ide cerita, apa itu berdampak atau punya impact, apa itu benefit bagi anggota dan sebagainya.
Kenapa? Karena kita tidak bisa intip apa ide awalnya kan gitu ya. Sebaliknya kita run through aja. Nah, ini menjadi PR ya bagi organisasi yang ingin eksistensinya ada gitu ya. Bukan hanya sekedar bertahan tetap ada, tapi menjadi ada dalam apa ya, teman-teman secara legitimasi. Itu ya. Dalam bayangan kau lah, as pribadi Hmm. lah. Ya, Kan karena kita akan menyelenggarakan Munas IKPTK nih. Dalam konteks pemilihan ketua, apakah menurut kau yes. sebaiknya ada perwakilan tiap angkatan atau DPD atau apapun namanya, atau one man one vote? Aku ya, secara personal, Opini pribadi. aku mekanisme itu satu hal ya, Will ya. Mekanisme siapa pegang suara, karena one man one vote itu tidak menunjukkan kualitas keterpilihan sih menurutku ya. Aku lebih cenderung kepada aristokrasi ya, idenya si Plato ya. Dia bilang aristokrat yang dengan dalam bukunya Matinya Aristoteles, dia bilang aristokrat itu harusnya memegang suara ya, bukan demokrasi. Dia mengkritisi Aristoteles ya. Dia mengkritisi Socrates ya. Aristoteles malah muridnya. Nah, itu tidak ada di mekanisme ini. Jadi tidak ada. Jadi klasifikasi pemilih dia lah itu tidak ada. Kita sama ratakan kan. Konteks nasional ya, pencuri dengan koruptor dengan pengarit sawah yang jujur gitu ya, idealis untuk hidupnya, itu kan sama ya. Maka aku tidak bisa argumen, idealnya harusnya seperti itu. Cuma untuk konteks IKPTK kan tidak mungkin ada dikotomi dan marginalisasi seorang doktor atau itu malah jadi liar kan jadinya. Untuk aristokrasi pendekatan aku yang secara ideal itu tidak bisa diterapkan di sini menurutku. Malah justru memperuncing marginalisasi kaum-kaum tertentu ya. Iya betul. Dan distorsi kaum-kaum yang lain itu. Apakah itu jabatan, karir dan lain, atau tingkat pendidikan gitu ya. Itu tidak bisa masuk ke sini. Lalu tapi kalau pertanyaan gimana dianalogikan aja Daus misalnya ke IKPTK, aku tetap cenderung ke demokrasi, cenderung ya ke sana. Ya, Kenapa? karena gini, Karena memang di situ nanti akan muncul adu gagasan ya, Will ya. Bahwa sebagian besar pemilih yang intens ke sana adalah teman senior-senior kita generasi X ya, generasi Y dan Boomers misalnya itu satu hal. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa sudah ada generasi Z yang dia haus informasi. Apakah itu benar atau tidak, sesuai dengan tidak, tapi dia pengen secara visual dikonsumsinya itu dikasih gitu ya, disuapin gitu. Nah, dengan beradu informasi itu dan mereka gitu, sama-sama pemilih juga gitu. Tapi tantangannya adalah keruwetan dan liarnya kontestasi, Bill. Itu harga mahalnya. Itu harga mahal dari sebuah demokrasi ya. Itu harga mahalnya. Sebaliknya kalau aklamasi kemudian dibagi dan semua itu mengerucut, itu harga murahnya adalah simplifikasi dari acara itu. Ya. Kita tidak punya ribet, banyak kerjaan di kantor misalnya gitu ya. Ya. Harga mahalnya adalah kita tidak bisa mengawal idenya. Ya. Nah, kalau kau sendiri gimana, Mil? Oke, menarik sebenarnya argumentasi yang kau sampaikan itu. Aku sependapat bahwa kalau misalnya demokrasi dalam konteks negara itu kan menyamaratakan antara petani yang jujur dan pencuri. Artinya tidak ada tuh perbedaan penghargaan atas pribadi setiap orang berdasarkan apa yang telah dia lakukan, begitu. Tapi kalau konteksnya ini adalah organisasi terbatas seperti kita yang starting pointnya dan kualifikasinya itu bisa dikatakan homogen, Us. Kenapa homogen? Homogennya kita sama-sama dari alumni sekolah kedinasan IPDN nih gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita melakukan diferensiasi hak suara berdasarkan jabatan, berdasarkan pangkat, itu malah kemudian mengaburkan makna paguyuban itu sendiri. You get my point ya? Iya. Jadi karena di sisi lain pun kita tahu bersama bahwa dalam mendapatkan sebuah jabatan di pemerintahan, baik itu daerah maupun pusat, itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan
itu tidak Yes, banyak, yes. tapi dia berpengaruh besar. Nah, ya. Kalau di filosofi teras itu kan ada stoicisme itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak Ya, bisa kita kendalikan, begitu betul, kan? betul. Hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bekerja, kemudian bagaimana kita bersikap di dunia kerja, di tempat kerja dan lain sebagainya. Tapi kan Oh, kita tidak bisa mengendalikan penilaian orang terhadap kita. Kita Ya. tidak bisa mengendalikan persepsi orang terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang kemudian sedikit banyak harus kita akui itu mempengaruhi jabatan yang akan kita duduki, begitu loh. Yes, yes. Di pemerintah daerah, mari kita sama-sama berhenti menutup mata bahwa tidak bisa dipungkiri jabatan untuk khususnya jabatan manajerial ya. Kalau sekarang kan tidak ada jabatan struktural lagi namanya. Jabatan manajerial itu Ya, ya. faktor politiknya itu cukup tinggi gitu ya. Itu udah bahasa paling halus yang bisa aku kasih itu cukup tinggi faktor politiknya begitu loh. Banyak Ya. kita lihat di lapangan abang-abang kita, adik-adik kita atau bahkan mungkin kawan seangkatan yang kita yakin secara kompetensi dia tidak kalah dari yang lain, tapi hanya karena dia tidak mendapatkan akses dalam tanda petik akses politik, dia tidak diberikan amanah yang sepatut dan seharusnya berdasarkan kompetensi dia akan dapatkan. You get my point kira-kira ya? Ya, betul. Nah, jadi jika kemudian itu yang kita sepakati, maka pemberian suara, hak suara untuk IKPTK berdasarkan jabatan, berdasarkan angkatan, itu sekali lagi kalau aku pribadi itu tidak relevan. Harusnya siapapun yang terdaftar sebagai anggota IKPTK itu berhak memperoleh suara dan suaranya sama. Baik itu dia kepala dinas, baik itu dia kepala bidang, baik itu dia staf, baik itu dia fungsional, baik itu dia non-job. Sepanjang dia bagian dari alumni sekolah tinggi Kepamauperajaan dan mungkin bisa ada tambahan syarat misalnya bagi yang membayar uang iuran atau uang munas kan namanya dalam rangka menyelamatkan keuangan kita yang aku pikir itu dua hal yang berbeda. Ya itu sah-sah saja sepanjang itu tadi entry barrier ya untuk bisa mendapatkan suara itu jangan terlalu tinggi. Yang bisa dapat suara di sini harus kepala dinas dan iuran 2 juta misalnya. Itu kan entry barrier-nya tinggi in this economy gitu ya. Tapi kalau kemudian entry barrier-nya adalah yang bisa mendapatkan suara adalah satu dia alumni sekolah tinggi Kepamauperajaan, yang kedua dia mendaftar iuran misalnya 100.000 per orang, ya aku pikir itu entry barrier yang rendah yang semua kita harusnya bisa achieve sehingga partisipasi anggota bisa lebih tinggi dan rasa memiliki atas paguyuban ini juga lebih tinggi lagi. Jangan sampai kemudian karena tidak one man one vote orang berpikir ini hanya pestanya para elitis-elitis yang punya kepentingan. Kita ini hanya sarok-sarok kuaci aja. Nah itu yang tidak inginkan di IKPTK sehingga orang akan muncul apatisme terhadap organisasi tak kalian lah mau apa kalian toh tidak ada juga hubungannya sama aku. Nah itu yang aku pikir tidak ingin kita wujudkan ya di IKPTK. That's my thoughts gitu. Oke, menarik. Jadi tapi misalnya aku kan sudah, tapi nggak tahu itu apakah sudah direcord tadi atau enggak ya. Aku kan punya exit way ketika misalnya mekanisme terkait dengan mekanisme satu hal sekali lagi itu. Tapi kita kan kalau misalnya analogi untuk pemerintahnya dia mau one man vote demokrasi atau dia mau kepartaian gitu atau dari parlementer sendiri pun tujuan akhirnya impact-nya tadi kan, impact-nya kepada masyarakat ya bisa kenapa enggak. Nah, nuansa berpikirnya kayak gitu yang aku coba ulik Will kita berdua ya tentu saja belum tentu benar atau tidak, kita cuma curcol-curcol aja nih. Yang aku maksud XW itu ya kalau misalnya tadi belum di-record adalah bisa sudah di-record dari awal Mas. Bisa mendefinisi atau bisa melakukan sub posisi atau sub program ya dan perencanaan di arus bawah. Nah, tinggal dari sisi mereka, dari sisi ceremonial support gitu ya. Despite of the mechanism of election gitu ya.
Jadi kalau itu ada, maka itu satu sececah harapan juga ya. Kita nggak tahu nih bagaimana. Tapi misalnya itu pun terjadi, apakah aklamasi atau kemudian perwakilan, mekanisme perwakilan itu yang memilih, pakai itu provinsi, pakai itu angkatan, tapi programnya itu bisa jalan, maka itu exit way-nya. Apa yang usulkan sekali lagi adalah desentralisasi program kebijakan. Jadi pengurus pusat hanya atau pengurus yang top elit itu hanya mendefinisikan mereka GBHN akan kayak gimana gitu. Nah, kalau itu masih on the track di dalam misi-misi besar, boleh dideskripsikan ulang di versi arus bawah menjadi kegiatannya ini gitu ya. Sama seperti seorang presiden gitu punya visi misi, definisinya di lintas kementerian lembaga. Either itu cocok logi atau memang dia inovasi baru. Cocok logi ya maksudnya lah ada beberapa program-program lama yang narasinya disama-samakan kan, itu satu hal. Atau memang program-program baru yang spesifik seperti sekolah rakyat di Kemensos atau betul-betul spesifik membentuk satu instansi baru namanya BGN ya. Whatever the way. Jadi kalau itu ada, maka itu yang harus dipublikasi. Baru step kedua. Setelah itu ada, which is itu adalah satu brand baru ya. Nanti misalnya aklamasi atau perwakilan itu brand baru menurutku. Tinggal bagaimana komunikasi quote on quote politiknya ke bawah. Kita mempelajari mekanisme komunikasi ke publik yang kita tahu di arus pusat juga ya, dan juga kontra narasi dari arus daerah dan level masyarakat gitu ya, yang satu sama lain ada yang timah tindih, ada yang satu linear. Nah, konteks kedua aku ingin masukkan juga kaitan dengan komunikasi politiknya. Narasi untuk mendefinisikan itu ke halayak masyarakat praja itu penting menurutku, Lin, sehingga kemudian ini tidak tadi istilahmu berada di arus para dewa saja top elit, tapi juga ke bawah apa yang mereka bisa peran. Menurutku ada juga golongan purna praja yang quote on quote tidak peduli mereka menjadi apa, tapi perannya ada gitu, ada loh purna praja itu yang dalam konteks mungkin dalam kacamata aktivitas kita sehari-hari, dia tidak peduli menjadi apa, tapi selalu ada dalam tongkrongan gitu ya, selalu ada dalam futsal, selalu dalam donasi Purna Praja dan lain itu, dia tidak peduli tanya apa. Nah, orang-orang seperti itu yang disasar oleh mekanisme komunikasi politiknya IKPTK tadi. Jadi dia tidak berhenti pada exit way-nya diterima, tapi ini harus dikomunikasikan. Sehingga ada arus-arus bawah yang juga tervalidasi. Apakah dia pendukung tokoh yang nanti terpilih atau tidak? Toh dia juga punya peran. Oh, ternyata yang gua kerjakan selama ini linear dengan mekanisme mereka. Mereka memberikan kebebasan untuk memberikan program. Selama ini linear dengan mungkin asta citanya IKPTK berapa kayak gitu. Itu dua jurus yang dalam tertib kusiapkan Will untuk menghadapi beberapa ini ya. Karena pertama, ketika Munas itu terjadi, kita tidak bisa membatasi siapa yang hadir kan gitu satu. Dan kita juga tidak bisa membatasi arus bawah yang akan masuk. Ya, arus bawah yang masuk itu saya tidak bisa tahu. Angkatan belasan yang akan hadir itu kemudian dia bawa apa tuh kita tidak bisa tahu. Paling tidak yang kita bisa tahu bahwa cara pandang antara angkatan 00 belasan dengan 20-an, 30-an, 30 oke lah dihitung sebagai 20-an lah. Itu bertransformasi, berbeda gitu. Nah, gaung suaranya yang masih ada di tongkrongan masuk ke forum atau sampai masuk ke atas. Mungkin karena keseganan, senioritas, dan jabatan, banyak faktor. Tapi kalau sudah dimasuk ke sana, di Munas, ceritanya akan berbeda. Maka si panitia ini harus kuat dalam sisi mekanisme sidap. Kalau tidak, dia akan liar. Gimana menurutmu, Will? Ya, jadi yang menjadi hal kita bersama kalau aku lihat sekarang nih Os, aku pribadi ya melihatnya ya, bahwa kita ini secara kultur itu ada dua kultur yang menurut hemat aku akan menjadi tantangan tersendiri untuk paguyuban kita. Ya, apa tantangannya? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri Os, di kita senioritas itu masih sangat dijunjung. Baik itu 00 maupun belasan maupun puluhan.
Ya, sehingga pasti ada rasa segan dan enggan jika kemudian ingin melangkahi seniornya. Ya, itu yang pertama yang ingin aku sampaikan. Yang kedua, terkait dengan mekanisme pemilihan, kalau di aku, karena kau tadi bahas terkait dengan mekanisme pemilihan, terlepas dari berbagai aspek tadi yang kau sampaikan, Us, yang aku tangkap tadi terkait dengan mekanisme pemilihan. Kita punya dua pendekatan yang ada plus minusnya masing-masing. Kalau sekarang ini kita kan tahu IKPTK pusat punya Munas, kemudian IKPTK daerah punya Musda, Iya, iya. ya. Nah ini kan sebenarnya plus minus, baik menurut aku pribadi. Plusnya IKPTK terpisah ini adalah ada partisipasi di daerah yang rasanya lebih tinggi jika dilakukan Musda dan Munas yang terpisah. Maksudnya ini Musda Riau bikin IKPTK, artinya nanti ada rembuk bersama alumni di Riau yang menunjuk atau mengangkat siapa yang menjadi ketua IKPTK-nya. Itu plusnya. Tapi minusnya adalah dalam tanda petik belum tentu si ketua IKPTK Musda daerah ini align atau sejalur dengan ketua IKPTK pusat nasional gitu loh. Nah itu minusnya. Tapi ada pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah misalnya siapapun ketua IKPTK pusat yang terpilih, dia punya kewenangan untuk mengangkat IKPTK di tiap daerah. Nah ini ada plus minusnya. Plusnya adalah hampir bisa dipastikan ketua IKPTK yang di daerah akan lebih dalam tanda petik loyal kepada pusat compare to dibandingkan dengan yang dipilih oleh daerahnya. Minusnya adalah kalau itu dilakukan, maka mengutip istilah kau tadi, ada otoritarianisme yang mungkin akan terasa gitu loh. Dan itu selama ini belum pernah kita lakukan. Tapi tidak pernah dilakukan bukan berarti itu hal yang keliru gitu ya. Bisa saja dengan dipilihnya ketua IKPTK daerah oleh IKPTK pusat, mungkin program kegiatan di IKPTK daerah akan lebih sejalan dengan IKPTK di pusat. Apa minusnya? Minus yang kedua adalah bisa jadi loyalisme anggota di daerah akan rendah karena dia merasa bukan itu ketua yang aku tunjuk, bukan itu ketua yang aku inginkan. Nah, ini mungkin tidak ada yang win-win solutionnya. Kalau aku melihat pribadi, ya apapun path yang kita pilih, either opsi pertama atau opsi kedua, ada konsekuensi logis yang harus kita terima. Dan ketika kita memilih salah satu, ya kita harus siap dengan konsekuensi tersebut gitu loh. Jika kita kemudian menyepakati ya udahlah biar aja lah daerah yang milih ketua IKPTK-nya, maka akan terjadi lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya, di mana hampir bisa dipastikan dan mungkin bisa dikatakan bahwa urusan IKPTK daerah jalan masing-masing dengan IKPTK pusatnya. Kalau kita ambil opsi yang kedua, ketua IKPTK daerah dipilih oleh ketua IKPTK pusat, konsekuensinya mungkin akan terjadi pergolakan di daerah gitu loh, di arus bawah seperti yang kau bilang tadi. Kok sekarang ditunjuk, kok sekarang udah macam zaman Soeharto lagi dan segala macam gitu kan. Sedikit banyak karena kita alumni sekolah kedinasan pasti akan membandingkan sistem pemerintahan seperti saat ini. Gubernur saja yang notabene wakil pemerintah pusat yang ada di daerah saja diangkat melalui pemilu kada gitu kan, dipilih oleh masyarakatnya. Ini kok ketua IKPTK daerah bisa-bisanya ditunjuk secara sepihak oleh ketua IKPTK-nya. Ini bukan paguyuban, ini namanya partai lagi namanya, misalnya seperti itu. Nah ini kan tergantung pendekatan kita. Kalau sistem kepartaian kan itu hal yang wajar saja, DPP-nya diganti ketika ketua umumnya diganti, itu hal yang wajar saja, tidak ada hal itu tuh biasa saja seperti itu. Biasanya nanti kalau itu terjadi akan ada muncul gerbong-gerbong baru kalau di partai gitu kan. Nanti yang PKS tiba-tiba bikin jadi Gelora, yang Golkar tiba-tiba bikin Gerindra, bikin Hanura, kan pecahnya di situ tuh Golkar tuh.
Golkar terpilih Abu Rizal Bakri, Prabowo yang tidak terpilih, kemudian Wiranto yang tidak terpilih, kemudian Surya Paloh yang tidak terpilih, mendirikan masing-masing partainya. Pecahlah dia, ada Nasdem, ada Hanura, ada Gerindra, seperti itulah ya kira-kira. Anak-anak-anaknya. Ya, nah ini yang aku pikir di kita harus kita timbang dan timang baik buruknya. Di satu sisi kita ingin ada keterlibatan dan rasa memiliki yang setinggi-tingginya, tapi di sisi lain kita ingin agar program-program yang digagas oleh ketua itu tidak hanya sekedar jargon-jargon saja, tapi juga dapat terlaksana di tingkat daerah. Di pemerintah daerah, di kenegaraan kita sekarang sebenarnya kalau kita bicara pembagian kewenangan itu sudah coba dilakukan oleh Kemendagri untuk menyinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah dengan cara melakukan kodifikasi itu yang Kemendagri, keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kodifikasi urusan itu, di mana pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri itu menjabarkan apa-apa saja pekerjaan yang boleh lebih tepatnya dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ini daftar menu pekerjaannya. Silakanlah pilih. Misalnya urusan perpustakaan ada 10 pekerjaan. Silakan antum pilih 10 pekerjaan itu, tapi tidak boleh di luar itu. Ini daftar menu pekerjaannya, ada 10 daftar pekerjaan. Pilih, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tergantung kemampuan fiskal tiap-tiap daerah. Tergantung arah visi misi kepala daerah antum. Tapi tidak boleh di luar 10 itu. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kemendagri tersebut. Sehingga banyak daerah sekarang merasa bahwa seperti yang kita pernah bahas, pendulum otonomi daerah itu bergeser dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Justifikasinya kan agar ada keseragaman pekerjaan antara pemerintah satu dengan yang lain, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tapi minusnya adalah daerah itu dalam tanda petik merasa ada keterbatasan ruang gerak atas setiap urusannya karena sudah ditentukan melalui kodifikasi dan klasifikasi itu. Nah, itu konteksnya di pemerintah daerah kita. Nah, di KPTK kita seperti apa? Apakah kita mengadopsi sistem kepartaian di mana berganti ketua, berganti DPP, DPD dan lain sebagainya, atau kita tetap bertahan dengan status quo dengan keadaan yang lama di mana ketua IKPTK yang pusat dipilih, ketua IKPTK daerah juga dipilih. Nah, itu yang bagi aku pribadi sih menjadi cukup concern juga ya karena kita bahas ini. Seperti itu, Mas Us. Baik. Kalau aku dapat value darimu tuh satu underline-nya, Will. Jadi bisa saja konsepku itu dinarasikan ulang dengan apa yang dirimu tadi analogikan ya, kalau aku tidak salah. Di mana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu, pemerintah pusatnya mengambil guideline, menentukan dan mengambil guideline apa yang pemerintah daerah bisa atau tidak bisa dilakukan. Kemudian menjadikan standarisasi itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, minusnya adalah partisipasi dari daerahnya menjadi terbatas. Positifnya ada guideline, karena ada juga pemerintah daerah yang tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Jangan salah loh, karena mereka berbasis mungkin pengusaha atau dan itu betul. Gitu. Di lain, jadi boundary-nya semakin besar dan terlihat pagernya. Pagernya tuh tinggi, kelihatan sekali wujud pagernya. Tadinya itu samar-samar, kemudian menjadi tinggi. Ya, boleh sih ini apa namanya? Coba kita tawarkan. Artinya terjemahanku itu diterjemahkan lagi oleh versimu bisa saja menjadi sana. Cuma memang tantangannya ya seperti yang terjadi di realitas implementasi sekarang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling mempertanyakan dan menegaskan dalam konteks inovasinya mereka. Itu ya. Jadi boleh nanti kita coba sounding, Will, kayak gimana nanti implementasi ide-ide gagasannya. Kalau aku pribadi ya, memang untuk sebuah organisasi yang masih belum sangat matang dari sisi pendekatan-pendekatan program kegiatan, pendekatan memfasilitasi arus bawah, maka mekanisme aklamasi atau voting berdasarkan keterwakilan itu mau tidak mau itu memang akan menjadi satu posibilitas yang sangat besar ya.
di dalam apalagi waktunya juga sangat terbatas. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menghidupkan narasi apakah program kegiatan itu bisa di top down kan sebagai bentuk desentralisasi ide dengan guideline-guideline yang versi aku bilang itu tidak terbatas, tapi versimu bilang ada nih pendekatan yang dilakukan sekarang-sekarang ini yang kekinian bisa dilakukan dengan beberapa kurang lebihnya tadi terjemahannya. Jadi bayangkan bahwa DPR KPTK membuat suatu kebijakan yang nanti pengaturannya KPTK daerah itu akan bisa apa sampai kabupaten melakukan apa kebisaannya. Itu ya. Jadi karena kalau misalnya kita berharap one man one vote di sisi arus bawah pun tidak sama ya. Jadi jangan sampai malah kemudian ini menjadi sebuah transaksional event ya, yang dalam tanda kutip ada sebagian di antara kita yang tidak peduli dengan ide gagasan, tapi lebih kepada benefit apa bagi kelompok saya atau saya sendiri, dan itu bisa diterjemahkan banyak hal, baik secara pribadi maupun kelompok gitu ya. Apakah itu tidak terjadi dengan mekanisme perwakilan atau keterpilihan atau aklamasi? Nah, kita tidak bilang tidak, tapi kita juga tidak melihat itu lebih besar, cenderungnya lebih besar yang satu one man one vote. Kalau kesadaran orang per orang si Purna Prajanya ini tidak well taught ya. Sama seperti yang aku pikirkan ya, yang aku percaya sekarang ini. Demokrasi di Indonesia itu ya tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana idealisme yang teman-teman pro demokrasi jalankan ketika misalnya kita tidak selesai pada pendidikan ya, kemudian kesejahteraan yang berminimum tadi, selama itu belum terjawab, terus sebenarnya faktor pendidikannya, maka memang yang terjadi adalah diskusi liar saja. Kemudian pada saat kontestasi pemilihan di ruang suara itu kita tidak pernah tahu, tapi ruang diskusi oke, lagi satu, tapi ruang suara kita tidak pernah tahu. Di ruang diskusi ya siapa-siapa yang bisa mengakses diskusi, entah ke TV, sosial media, dan itu tidak rata. Siapa yang bisa menerjemahkan hasil diskusi juga tidak rata. Apakah dia peduli pada ide gagasan atau peduli pada maaf nih misalnya etik dan lain-lain gitu kan. Jadi itu disparitasnya cukup besar gitu ya. Itu yang jadi kendala. Nah, kalau itu kita langsung lemparkan kepada IKPTK, aku menilai memang kita sendiri masih belum siap misalnya. Kecuali ada narasi datang lagi ya. Misalnya setelah ini dipublish kemudian ada bilang, "Oh, enggak, kita udah siap." Maka itu bisa didiskusikan. Dan menurutku sehat untuk didiskusikan tentu saja ya, bukan untuk menjadi adu argumentasi tanpa akhir ya. Sehat untuk didiskusikan supaya kemudian didengarkan kan bahwa adik-adiknya, bahwa kemudian Purna Praja itu punya pemikiran-pemikiran yang bisa diadu narasinya, nanti ujungnya akan kemana. Itu Will. Ya. Memang kita tidak bertugas untuk menyimpulkan, cuma memang kita bertugas untuk mendiskusikan saja kan gitu ya. Ya, jadi kalau to be conclude-nya, karena konteks kita adalah terkait dengan IKPTK ini, aku pikir kita ada beberapa hal yang kita bisa sepakati ya. Pertama, kalau untuk Munas yang dalam waktu dekat ini, tanggal 27, kalau kemudian kita buat sistemnya atau kita usulkan, bukan kita buat, kita usulkan karena bukan kita yang buat, kita usulkan untuk one man one vote, itu kayaknya bisa dilaksanakan, tapi challenge-nya akan sangat luar biasa karena keterbatasan waktu, kemudian sumber daya manusianya juga, karena ada kecenderungan manusia itu pasti akan mempertahankan status quo, yang udah aja lah, yang biasa aja lah, yang dan lain sebagainya, di mana sistemnya itu adalah keterwakilan. Koreksi aku kalau aku salah, untuk yang Munas kali ini betul ya keterwakilan ya, Us? Jadi seperti itu di anggaran dasar lama, nanti hasil Munas akan seperti apa yang aku jelaskan mekanisme mazhab 1 tadi, Bi. Ya, itu berarti masih sistem keterwakilan ya? Plus ada arus bawah yang berhasil didengar, yaitu keterwakilan ditambah. Perwakilan itu nanti ditambah Kemendagri berapa suara, PDN berapa suara. Yang ini menarik, Bill, untuk kemudian nanti kalau misalnya aku berharap nih ada live streaming nih, tapi ya enggak tahu lah akan kayak gimana ini jadinya kan. Supaya bisa yang teman-teman di daerah bisa lihat juga untuk apa ya. Lalu itu, juga keterwakilan dari masing-masing angkatan. Berarti kan nambah nih pemegang suaranya gitu ya. Nambah pemegang suaranya, berarti ada dari perwakilan Kemendagri, ada perwakilan angkatan, ada perwakilan dari
DPD kalau boleh dikatakan itu ya, Dewan Pengurus Daerah IKPTK-nya itu ya Us ya. Ya, Itu DPP. sorry Kalau DPP. nasional DPN. Ya, DPP, Dewan Pengurus Provinsi. Nah, ya sudahlah. Tapi perlu kita brainstorming kan gitu kepada pihak-pihak lainnya seperti yang kita diskusikan saat ini gitu, dan kepada mungkin teman-teman yang menonton di channel kita Us gitu, bahwa mazhab ini tidak saklek gitu loh. Bisa saja ke depannya akan berubah menjadi one man one vote. Bisa saja kemudian nanti berubah pemilihan DPP itu tidak lagi berdasarkan pemilihan musda tapi penunjukan, misalnya seperti itu. Ya, aku berharap ide ini tidak kemudian patah begitu saja begitu loh. Ya, ya. Bukan karena kepentingan pribadi, tapi kita perlu menguji kebenaran yang kita yakini itu. Benarkah yang selama ini itu yang terbaik gitu? Atau jangan-jangan ada opsi lain tapi selama ini kita tidak melihat opsi itu karena kita tidak mau melihat aja gitu loh. Simply karena kita merasa yang biasa sudah berjalan apa adanya, atau jangan-jangan karena kita sudah sedemikian terbiasanya sehingga kita tidak lagi melihat opsi-opsi di luar itu. Nah, itu yang aku pribadi harapkan ya dari diskursus kita di episode perdana ini gitu Mas Us. Setelah mati suri ya. Ya, setelah mati suri. Hibernasi. Ya. Jadi gitu, Us, sekali lagi thank you. Ini episode pertama yang menarik dan menyenangkan ya. Nanti kita berharap teman-teman yang mengikuti diskusi kita sampai dengan akhir, silakan tulis di kolom komentar Us apa masukan, catatannya, plus minusnya. Kita akan diskusi bersama dan kita berharap diskusi-diskusi ini tidak hanya menambah khazanah pengetahuan kita, tapi siapa tahu ada pihak-pihak yang merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini benar, terlepas dari siapa yang menyampaikan, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik lah dalam pengambilan keputusan. Ada tambahan Os dari kau Os, kira-kira Os? Ya, mungkin Wildan perlu membantu kita untuk memikirkan kenapa Total Government membahas KPTK. Coba Will. Gini, jadi kenapa kita bahas IKPTK out of the blue? Sebenarnya tidak out of the blue juga. Karena pertama, kita berdua juga bagian dari IKPTK-nya. Ya, aku kebetulan pengurus di daerah dan aku yakin kau pun juga terlibat aktif di IKPTK pusatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini dalam rangka menyemarakkan juga pelaksanaan Musyawarah Nasional IKPTK, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepemudaan. Alumni Pendidikan Tinggi Kepemudaan. Pendidikan Tinggi Kepemudaan yang akan diselenggarakan tanggal berapa Os? Tanggal 27 Juni 2021. Nah, tanggal 27 Juni hari apa tuh 27 Juni itu? Sabtu depan ya. Nah, Sabtu depan. Pada saat ini di-record Sabtu depan. Moga-moga ini bisa nanti tayang besok lah atau secepatnya sebagai bahan masukan kita bersama gitu kan. Jadi kita berharap nih kawan-kawan, adik-adik, abang kakak mohon izin untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan IKPTK kita. Itu concern kita Bang Us di episode pertama kita. Tambahan Aku boleh tambahkan ya izin ya. Oh pastilah, masa kau kurang. Nah itu kali ya sosialisasi dari Bang Wildan tadi. Aku juga mau konfirmasi bahwa kenapa ya tambahan komplemen ya. Sudah komprehensif tadi dari Bang Wildan. Kenapa kita bahas ya karena kita anggotanya, yang kedua chamber yang pertama terlibat langsung dalam konteks pemerintahan itu adalah chamber birokrat ya, birokrat. Sependek yang saya pahami. Which is dia sebagian besar itu adalah alumni ya, IPDN atau alumni kepemudaan. Dari APDN, TPDN, IPDN. Nah, chamber yang cukup persisten untuk membicarakan tentang pemerintahan, mekanisme birokrasi, pelayanan publik, pelayanan masyarakat dan lain. Despite ada chamber lagi namanya politik. Tapi ada satu chamber juga yang memang kami juga tidak menutup mata, ada chamber masyarakat pemerintahan juga, itu ada juga chambernya. Nah ini mungkin ke depan kita akan sampaikan ke arah sana. Betul dengan ide itu kita akan coba linearkan. Nah memang khusus ini karena chamber satunya si alumni kepemudaan tadi akan melakukan perhelatan, ya kita bahas di situ.
dan orang-orang yang ada di sana tuh berharap seperti apa pergerakan-pergerakan yang pembaruan yang disampaikan ini, mungkin khususnya ya spesifik boundary-nya adalah kepada chamber si birokrasi tadi, dan alumni pelajaran itu satu. Nanti suatu saat kita bahas kaitan dengan chamber lain, yaitu teman-teman di MIPI dan teman-teman alumni ilmu pemerintah juga ada kan, dari Dallas, dari UGM mungkin, dan teman-teman lainnya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, aku dapat info katanya untuk Munas nanti kan ada acara semacam seminar dan lain sebagainya itu ya, Os ya. Di apa namanya tuh, di acara kita itu di Jatinangor ya. Akan ada acara seminar Di Jatinangor, betul, di kampus PDN. Ya, itu infonya betul. Katanya yang akan jadi host dan moderatornya dari Total Government, Os ya. Ampun. Jadi kita berharap siapa tahu dapat ini kan, dapat slot ya, siapa tahu. Ini ada loh. Terus yang bisa kita fasilitasi kan. Iya, ada loh alumni yang siap untuk memoderatori abang dan kakak kita nanti bersama adik-adik ya, Os ya. Jadi tolonglah kepada abang-abang, Bang Jin, Bang, Om, Bapak, Tante, Mas-mas, Mbak-mbak. Ini ada Daus dari Kemendagri, ada Wildan nih dari Riau, siap untuk menjebatani pelaksanaan seminar kita pada saat Munas nanti. Amin. Minimal sebagai moderator lah Wildanya kan nanti. Nggak kalah sama ini ya, Total Politik sebelah ya. Oh iya seperti itu. Oke, thank you sekali lagi Os atas diskusinya yang menyenangkan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Total Government. Salam Total Government.